Lalu bagaimana informasi terkini mengenai ditutupnya kembali layanan umroh bagi jamaah asal Indonesia? Kita sudah terhubung dengan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Bapak Arfi Hatim. Assalamualaikum, Pak Arfi. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Alfat. Selamat siang, Pak Arfi. Saya ingin mengkonfirmasi lagi, apakah memang ini penutupan visa umroh ini hanya diperuntukkan untuk jamaah asal Indonesia atau untuk semua jamaah dari seluruh dunia begitu? Ya, jadi gini, sebagai bahan informasi bahwa keberangkatan awal sejak tanggal 1 November itu negara yang memberangkatkan jemaah umrohnya hanya Indonesia dan Pakistan. Dan ini tentu satu kehormatan bagi kita, diberikan kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberangkatkan jemaah umroh Indonesia pada kesempatan perdana ketika dibuka umroh masa pandemi pada 1 November. Kemudian setelah 3 kali keberangkatan, yaitu tanggal 1, tanggal 3, dan tanggal 8 November dengan jumlah 359, dan sekarang sebagian besar sudah kembali ke tanah air semuanya, termasuk ada 13 yang terkonfirmasi positif di Arab Saudi. Ya tentu pemerintah Arab Saudi, terutama otoritas kesehatan, mempunyai kepentingan untuk mengevaluasi. Tentu juga sesungguhnya yang paling penting adalah memberikan kepastian kesehatan terhadap jemaah umroh Indonesia dalam konteks ini. Sehingga untuk saat ini sedang diadakan evaluasi terhadap protokol kesehatan bagi jemaah umroh. Visa ini secara resmi memang kita tidak mendapatkan informasi secara resmi, ya, bahwa dalam waktu dekat proses visa umroh ini akan segera dibuka. Dan dalam waktu dekat juga insya Allah info yang kami dapatkan pada tanggal 22 November itu akan ada lagi keberangkatan jemaah umroh ke Arab Saudi. Baik. Tentu dengan pengaturan-pengaturan yang baru dan sistem yang sudah diperbaiki. Oke. Gitu. Pak Arfi, kalau kita tahu kan jamaah asal Indonesia yang akan umroh itu kan diwajibkan untuk melakukan swab begitu ya, dan hasil harus negatif. Betul? Ya. Lalu Ya, ketika betul. sampai di sana, di swab lagi ternyata positif. Ini celahnya ada di mana sebenarnya? Apakah memang ada hasil yang kurang akurat? Baik, kebetulan tim dari Kementerian Kesehatan, khususnya Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan saat ini sedang berada di Arab Saudi. Ya. Kami sudah melakukan koordinasi dan rapat secara langsung dengan tim dari Kementerian Indonesia yang saat ini sedang ada di Arab Saudi. Kami sudah melakukan pertemuan termasuk juga membahas dan memitigasi hal ini. Jadi ada beberapa kemungkinan, ya, ada beberapa kemungkinan walaupun sudah di swab dan hasil negatif ketika akan berangkat. Dan tentu pemerintah Arab Saudi mempunyai kepentingan juga dalam hal antisipasi dan pencegahan sehingga melakukan swab ulang di Arab Saudi. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa hasilnya ada 13 yang terkonfirmasi positif. Ini masih jadi bahan evaluasi bagi kita bahwa sesungguhnya yang paling penting adalah screening awal di tanah air sebelum keberangkatan. Ya, dari berbagai aspek sesungguhnya, dari berbagai aspek. Kita harus memastikan jemaah yang akan berangkat ke tanah air, mungkin yang tadinya misalnya, maaf ini sebagai bahan masukan saja yang nanti akan kami koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, dengan Satgas Covid dan kementerian terkait lainnya, bahwa screening awal yang ketat itu perlu kita lakukan di tanah air, yang tadinya 1 hari misalnya menjadi 3 hari, dan tentu ini juga akan kami komunikasikan kepada seluruh penyelenggara. Baik. Termasuk juga akan kami sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga ketika tiba di Arab Saudi tidak ada lagi yang positif ketika dilakukan PCR swab. Gitu. Jadi nanti akan kami sampaikan hasil evaluasi ini bersama kementerian lembaga terkait. Baik, Pak Arfi, ada 13 jemaah umroh yang masih diisolasi di sana. Bagaimana kondisi mereka hingga sejauh ini? Karena kan sudah 10 hari kalau tidak salah, kalau dari terakhir jadwal keberangkatan ya, tanggal 8
Sekarang sudah tanggal Oh baik, 16. ya gini, kami terus melakukan komunikasi dengan masyarakat atau jemaah umroh yang yang terkonfirmasi positif dan melakukan isolasi di Arab Saudi ya, walaupun komunikasinya melalui via WA karena kita tentu tidak boleh bertemu secara langsung, Ya. tetapi perlu juga kami sampaikan, kami update di sini pada kesempatan kali ini bahwa 3 orang jemaah yang sudah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari kemarin siang sudah tiba di tanah air. Ya, kemarin siang sudah tiba di tanah air dan setelah tiba di tanah air dilakukan penilaian oleh KKP, otoritas kesehatan di bandara, kemudian sudah dilakukan karantina tadi malam untuk dilakukan PCR swab test dan hasilnya beberapa jam yang lalu saya mendapatkan hasilnya, alhamdulillah negatif ya, dan saat ini dalam perjalanan kembali ke domisili masing-masing, 3 orang. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa sebanyak 7 orang jemaah kita yang terkonfirmasi positif dan sudah melakukan isolasi selama 10 hari sudah dipindahkan dari kamar isolasi ke kamar yang ditempati sebelumnya. Dan insya Allah 10 orang ini, karena memang kondisinya juga baik, jadi 13 orang yang positif ini alhamdulillah kondisi fisiknya bagus, memang masuk dalam kategori bergejala ringan ya. 7 orang insya Allah nanti malam akan kembali ke tanah air. Baik. Gitu. Sehingga yang masih melakukan proses isolasi di hotel di Mekah sampai saat ini ada 3 orang. Baik. Gitu. Baik, terima kasih. Itu Pak. update terkini. Jadi besok akan tiba di tanah air 7 orang tersebut. Gitu. Oke, kita akan tunggu nanti kedatangan dari mereka. Terima kasih Pak Arfi sudah berbagi informasi di Kabar Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Alfat. Waalaikumsalam.